Yoi sobat dulur, Melissa, Bobby dan ayah ibunya yang bersembunyi di kamar mandi rumah mereka saat badai tornado datang mulai panik. Mereka menyadari bahwa mereka berempat terjebak di kamar mandi tanpa bahan makanan sama sekali. Keadaan berubah menjadi mencekam ketika kejadian-kejadian supranatural mulai terjadi dan mulai mempengaruhi akal sehat mereka. Film berjudul We Need to Do Something yang dirilis tahun 2021 ini mungkin plotnya agak membingungkan bagi yang sudah menontonnya. So, sobat bisa mengikuti bahasan dan penjelasan plotnya di sini. Gak banyak bacot lagi, kita langsung saja bahas filmnya. Tapi seperti biasa sob, review film ini ada di segmen akhir video. Ingat sob, video ini mengandung spoiler. Film ini dibuka dengan menampilkan sebuah kota yang akan diterjang badai tornado. Melissa dan adiknya Bobby beserta kedua orang tuanya Robert dan Diane masuk ke kamar mandi di rumah mereka yang cukup luas bernuansa merah bata. Di tengah suara gemuruh dan petir yang mulai terdengar, Melissa yang berpenampilan eksentrik dengan make up dan rambut bercat merahnya tampak resah dan seperti tidak dapat lepas dari handphonenya. Sementara ibunya Diane mencoba bersikap tenang menghadapi keadaan itu. Si kecil Bobby tampak patuh dan selalu berusaha berlindung pada Diane. Sementara Robert sang ayah yang memiliki perangai pemarah mencoba bersikap untuk lebih tenang. Saat itulah Diane melihat luka gores di pergelangan tangan Melissa dan menanyakan penyebabnya pada Melissa. Melissa berdalih jika lengannya tercakar kucing sahabatnya yang bernama Amy saat ia belajar di rumah Amy. Diane mencoba membuat suasana terasa lebih santai dengan mengajak Bobby bermain kartu. Sementara Melissa masih resah dengan handphonenya dan mencoba menghubungi sahabatnya Amy untuk menanyakan keadaan Amy. Namun sayang sob, tiba-tiba sinyal handphone mulai hilang hingga membuat Melissa makin frustasi. Keadaan mulai menjadi tegang saat tiba-tiba handphone Diane berdering dan Diane langsung mematikannya dengan canggung. Robert yang memang berperangai kasar dan pemarah dan telah lama mencurigai Diane berselingkuh mulai marah dengan sikap Diane yang tidak jujur padanya. Hingga tiba-tiba lampu padam seiring dengan suara geledek dan petir yang menyambar. Di tengah keterkejutan, Robert perlahan-lahan mencoba membuka pintu untuk melihat apa yang terjadi di luar sana. Namun ternyata pintu seperti tertahan sesuatu sehingga hanya dapat terbuka sedikit sekali. Dengan bantuan senter dari handphone yang dipinjamnya dari Melissa, Robert dapat mengintip untuk melihat sejauh mana kekacauan di luar sana. Ternyata sob, pintu terhalang pohon tumbang di halaman belakang rumah. Robert memberitahu bahwa sebagian rumah mereka telah hancur tertimpa pohon dan hanya bagian kamar mandi di mana mereka beradalah yang selamat dari kehancuran itu. Sayang sob, rupanya Robert telah menjatuhkan handphone Melissa di luar hingga membuat Melissa kesal dengan ayahnya karena tak dapat lagi menghubungi sahabatnya Amy. Ia meminta agar mereka melakukan sesuatu agar dapat keluar dari kamar mandi itu. Namun ternyata handphone Diane ibunya kehabisan baterai dan handphone ayahnya Robert pun rusak. Hingga yang dapat mereka lakukan sekarang hanyalah menunggu bantuan datang dengan tanpa persediaan makanan. Melissa makin gelisah memikirkan keadaan Amy sahabatnya. Ia berusaha mengambil handphone yang terjatuh di luar pintu oleh ayahnya dengan berusaha menggapainya dari celah pintu yang sedikit terbuka. Sayang gak berhasil. Keadaan itu membuat Melissa makin kesal dan tetap memaksa agar mereka melakukan sesuatu. Akhirnya mereka berusaha mendobrak pintu, berharap dahan pohon yang menghalangi pintu dapat tergeser hingga membuat celah lebih besar. Namun ternyata upaya mereka tetap tak berhasil juga. Mereka pun mulai tampak menyerah dan akhirnya memilih untuk menunggu bantuan datang. Bobby, Melissa, dan Diane mencoba menghilangkan rasa jenuh dan lapar dengan berbincang menu makan yang mereka inginkan saat itu. Bobby juga meminta pada Diane ibunya untuk menceritakan bagaimana dulu saat ibunya akan melahirkannya. Diane bercerita bahwa ibunya mengalami kelelahan yang sangat saat mengandung Bobby. Dan saat Bobby dilahirkan, ayahnya tidak mendampinginya karena sedang mabuk di arena bowling. Sedangkan Robert yang temperamental memilih menghabiskan kejenuhannya dengan selalu minum air dengan berandai-andai yang diminumnya adalah minuman keras kesukaannya. Bahkan cairan penyegar mulut pun menjadi sasarannya. Hingga rasa frustasi Robert tak terbendung lagi dan ia menumpahkan rasa frustasinya dengan memaki-maki sambil mendobrak-dobrak pintu hingga membuat Diane, Bobby, dan Melissa terkejut. Melissa yang terdiam hanya bisa memandangi luka gores di tangannya yang mulai infeksi. Pikirannya pun akhirnya melayang mengenang pertemuan pertama kali persahabatannya dengan Amy. Amy adalah seorang wanita yang berpenampilan eksentrik bak penyihir sob.
Dia dikenal sebagai orang yang sering berusaha menghabisi nyawanya sendiri hingga akhirnya dikucilkan oleh teman-teman di sekolah karena keanehannya. Kedekatan Melissa dengan Amy menyebabkan Melissa ikut dikucilkan. Amy yang kasihan melihat Melissa ikut dikucilkan oleh teman sekolahnya, terutama oleh seorang temannya bernama Joey yang sering merudung Melissa, akhirnya memutuskan untuk membalas Joey secara supranatural dengan menggunakan lidah guguk kesayangan Bobby, adik Melissa yang bernama Spot, yang belum lama tewas dan dikuburkan di halaman belakang rumah Melissa sebagai media ritualnya. Melissa sendiri sebenarnya tidak mengetahui jelas apa yang akan terjadi pada Joey dengan ritual yang akan dilakukan Amy. Kenangan Melissa itu terputus saat tiba-tiba terdengar suara gemerisik di luar. Bobby mengira itu adalah suara Spot, guguk peliharaan yang diduganya telah mati. Bobby mencoba menjulurkan tangannya ke celah pintu. Ia tampak kesenangan dan mengatakan bahwa benar itu ternyata adalah Spot, guguk kesayangannya karena menjilati tangannya. Melissa yang tidak percaya hingga bergantian mencoba menjulurkan tangannya. Ia tertawa dan membenarkan bahwa sepertinya memang itu adalah seekor guguk karena menjilati tangannya. Bobby berkata, Spot memang adalah guguk yang baik. Tapi tiba-tiba Melissa pun langsung menarik tangannya, Sob. Namun ternyata tangannya seolah ditarik makhluk yang tak diketahui itu. Ayahnya mencoba membantu dengan menarik Melissa hingga akhirnya rupanya Melissa berhasil menarik dan memutuskan lidah makhluk yang gak diketahui itu. Lidah itu bergerak-gerak sendiri ketika Melissa meletakkannya di wastafel. Melissa yang sudah kelaparan akhirnya mencetuskan ide untuk memakannya. Yang lain tampak jijik membayangkannya. Namun ibunya Diane mencoba mencucinya dan membiarkan Melissa mencicipinya. Dan akhirnya hanya Melissa lah yang memakannya. Sedangkan yang lain hanya dapat menahan mual sambil membelakangi Melissa. Saat Robert mulai jenuh, ia mendapat ide dan memaksa Bobby si kecil untuk menerobos celah kecil pintu untuk membantu mereka keluar. Rupanya celah itu terlalu kecil, Sob, untuk tubuh Bobby. Namun dengan keras, Robert terus mendorong dan memaksa Bobby untuk tetap melewatinya hingga Bobby sesak napas dan membuat Diane marah serta mencoba menghentikan upaya Robert. Saat Diane dan Robert bertengkar itulah ternyata masuk seekor ular dan mematuk tangan Bobby. Meski Robert dan Diane sudah berusaha mengeluarkan racun ular di dalam tubuh Bobby, namun sepertinya tindakan itu tak berpengaruh banyak pada Bobby. Hingga tiba-tiba mereka mendengar teriakan seorang pria yang menanyakan apakah mereka baik-baik saja. Robert langsung menjawab bahwa mereka membutuhkan bantuan medis karena anaknya digigit ular. Pria itu pun meminta mereka tetap tenang karena ia akan segera memberikan bantuan. Tapi tiba-tiba, Sob, rupanya pria di luar sepertinya tewas diserang makhluk tak dikenal di luar sana, Sob. Pupuslah harapan mereka mendapatkan pertolongan saat itu. Hingga akhirnya Bobby pun harus tewas di pangkuan Diane di saat Diane kembali menceritakan bagaimana beratnya saat ia mengandung Bobby sesuai permintaan terakhir Bobby. Jenazah Bobby pun mereka letakkan dengan baik di dalam bathtub. Dalam keadaan sedih atas tewasnya Bobby, Melissa tiba-tiba teringat kembali pada perbincangannya dengan Amy setelah dilakukannya ritual oleh Amy untuk membalas Joey. Saat itu Amy menyampaikan pada Melissa bahwa ritual yang Amy lakukan telah berhasil dan Joey telah tewas karenanya. Namun sesuatu di luar yang diperkirakan Amy telah terjadi dan berimbas pada diri Amy. Mantra yang dibacakan saat ritual ternyata telah membangkitkan kembali suatu kekuatan jahat yang pernah merasuki Amy, yang mungkin terjadi karena media ritual yang menggunakan lidah guguk, padahal seharusnya menggunakan lidah sapi. Melissa dan Amy akhirnya kembali melakukan ritual dengan melakukan penyatuan darah keduanya. Dan rupanya inilah penyebab luka gores di lengan Amy, Sob, bukan karena dicakar kucing seperti pengakuannya pada ibunya. Setelah ritual kedua ini mereka lakukan, Amy pun pulang ke rumah di saat badai datang. Setibanya di rumah itulah ayah dan ibunya meminta mereka semua berlindung di kamar mandi, yang ceritanya kemudian berlanjut seperti saat ini. Rasa lapar yang makin menyerang, kejenuhan, frustasi, dan tewasnya Bobby makin membuat emosi ketiganya tak terkendali. Diane hanya terdiam sambil menangis memandang jasad Bobby. Robert mulai gemetaran seperti membutuhkan minumannya, hingga akhirnya ia memilih memakan kapas dari tempat obat-obatan. Di tengah frustasi yang mencekam itu, Melissa akhirnya membuat pengakuan pada Diane dan Robert bahwa semua yang terjadi ini adalah kesalahan Melissa.
di mana sebelumnya ia dan Amy telah membuat suatu ritual yang mereka temukan secara online dan telah memakan korban seorang teman di sekolahnya. Setelahnya, Amy mengalami sakit yang mungkin dikarenakan kerasukan makhluk halus hingga ia dan Amy kembali melakukan ritual untuk menyembuhkan Amy. Namun sepertinya ritual itu telah membawa akibat yang sangat buruk seperti yang terjadi saat ini. Robert yang mendengar itu sangat marah pada Melissa. Dia menyalahkan kekacauan yang terjadi, termasuk tewas Bobby, adalah kesalahan Melissa. Melissa pun hanya bisa menangis memohon maaf. Adegan pun kemudian menampilkan Melissa dan Diane yang sedang tidur. Tiba-tiba Robert dengan darah yang telah mengalir dari matanya bergumam bahwa sepertinya mereka harus menyantap Bobby. Rupanya Robert sudah mulai kehilangan akal sehatnya sob. Diane dan Melissa jelas menolaknya. Tapi tiba-tiba Robert mendengar suara dering telepon di luar pintu. Rupanya ada panggilan masuk di handphone Melissa yang sebelumnya terjatuh di luar. Robert mencoba mencarinya dan akhirnya mendapatkan handphone Melissa. Ia pun menerima panggilan itu. Seseorang di sana sepertinya berkata serius pada Robert dan Robert mengiyakan apa yang disampaikan penelepon dengan patuh lalu kembali melemparkan handphone Melissa keluar pintu. Robert lalu berkata pada Melissa dan Diane bahwa sudah jelas Melissa telah memulainya, maka Melissa juga yang harus mengakhirinya. Robert langsung menyerang Melissa sob, namun ditahan oleh Diane. Hingga tiba-tiba seekor ular yang mungkin masuk mencatok Robert. Namun Robert justru malah makin tak terkendali dan membalas perlakuan Diane padanya. Melissa yang melihat itu segera membantu ibunya hingga Robert pun tewas di tangan Melissa. Melissa meminta agar ibunya mencari cara agar mereka bisa keluar dari tempat itu. Diane mencari ide untuk membuat lubang di dinding dengan mengikisnya. Dengan sabar Diane mengikis dinding hingga akhirnya ia berhasil membuat lubang sob. Diane akan keluar terlebih dahulu untuk melihat keadaan di luar dan meminta Melissa untuk menunggunya. Hingga pada keesokan harinya, Melissa terbangun dari tidurnya dan menyadari jika ibunya ternyata belum juga kembali. Tapi tiba-tiba sob, tiba-tiba Amy menghilang dan ibunya muncul dari lubang dalam keadaan gemetaran dan ketakutan dengan telah dipenuhi percikan darah. Melissa bercerita bahwa ia telah melihat Amy. Diane berkata bahwa ia tahu dan ia meminta Melissa untuk tetap tenang hingga tiba-tiba lalu film pun di end. Well sob, We Need to Do Something disutradarai oleh Sean King O'Grady dan dibintangi oleh Shira McCormick, Vanessa Shaw, Pat Haley, dan cameo Ozzy Osbourne sebagai pengisi suara makhluk tak dikenal. Film ini diangkat dari novel karya Max Brod III dengan judul yang sama dan diproduksi saat pandemi COVID sedang berlangsung. Perilisannya pada September 2021 sangat tepat untuk mengisi masa pandemi dengan menawarkan genre ketakutan klaustrofobia. Apa yang Mince sukai dari film ini saat memulai menontonnya adalah bahwa Mince benar-benar gak tahu apa yang akan keluarga ini lakukan selanjutnya untuk dapat keluar dari kamar mandi itu atau cerita apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi di saat cerita mulai disisipi dengan Melissa yang mulai mengingat persahabatannya dengan Amy yang memang disajikan untuk menggiring penonton mengetahui penyebab terjadinya kekacauan itu di akhir cerita, Mince menjadi mulai kurang tertarik dan ingin berhenti menontonnya. Secara cerita Melissa dan Amy ini disajikan dalam potongan-potongan adegan dengan dialog-dialog yang gak jelas, hanya seperti clue-clue saja begitu. Sepertinya sih dialog-dialog itu dibuat untuk membuat penonton penasaran dan diharapkan dapat menjaga keingintahuan penonton akan keterkaitan antara cerita Amy dan Melissa ini dengan kekacauan yang sedang terjadi. Tapi sayangnya pengemasan cerita Melissa dan Amy ini disajikan dengan sangat kurang epik hingga justru membawa cerita utama terjebak di kamar mandi menjadi biasa saja. Ketegangan klaustrofobia tidak berhasil terbangun pada Mince dan menjadi statis untuk dikatakan menghibur. Sepertinya ketegangan klaustrofobia justru berhasil dibangun dalam novelnya ketimbang filmnya. Selain itu, ternyata sob, hingga sampai film ini berakhir, kita nggak akan pernah tahu apa sebenarnya yang terjadi di luar pintu dan apa yang terjadi pada Diane setelah ia berhasil keluar melalui lubang dinding yang berhasil dilewatinya.
Andai saja setelah adegan akhir yang menampilkan Diane dan Melissa yang terkejut karena mendengar geraman makhluk yang ternyata sudah begitu dekat tersebut, ditambah dengan adegan penutup yang menampilkan suasana di luar dengan pergerakan kamera keren, mungkin dapat membantu memperjelas seluruh plot ceritanya dan tidak membiarkan penonton mengira-ngira apa benar kekacauan yang terjadi adalah disebabkan ritual yang dilakukan Amy dan Melissa sebelumnya. Sangat disayangkan memang Sob, padahal ceritanya terjebak di kamar mandi itu sudah sangat brilian. Well Sob, atas semua uraian Mince itu, akhirnya Mince hanya dapat memberikan bintang 2 dari 5 untuk film ini. Terima kasih sudah mampir ke Demen Alur Channel. Jika sobat adalah penggemar film-film bergenre horor, misteri atau thriller, berarti tepat sudah sobat mampir ke sini. Jadi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya Sob. Dukungan sobat sangat berarti bagi Mince untuk terus semangat menyuguhkan film-film yang akan menghibur kegabutan sobat semua. See you!